Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang selalu Engkau berikan kepada kami, untuk Engkau bagikan, Engkau ajar, Engkau beritahu, Engkau ingatkan kami tentang rahasia kerajaan Allah yang menjadi kunci hidup kami. Kami mensyukurinya dan kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, firman yang akan kita baca pada hari ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian bunyinya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya membayangkan pada waktu itu murid-muridnya Yesus, waktu bertemu dengan Yesus, mereka sebenarnya masih begitu banyak pertanyaan di otaknya. Apakah guru ini mau membangunkan kembali, memulihkan kembali kerajaan bagi Israel? Kalau itu kapan? Tapi apakah iya? Jadi terlontar dari mulut mereka ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Artinya dalam benak mereka belum ada kepastian. Dalam benak mereka juga tidak tahu jawabannya. Itu sama saja bisa dikatakan bingung. Nah, barangkali kita juga sering dihinggapi oleh pemikiran yang cukup membingungkan. Wow, tahun ini apa ya surprise yang aku dapatkan? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan rumah tanggaku? Bagaimana dengan persoalanku? Bagaimana dengan penyakitku? Bagaimana dengan segala hal? Rutinitas yang harus saya hadapi setiap hari. Akan adakah pemulihan bagiku? Apakah sakit penyakitku akan sembuh? Apakah rumah tanggaku mau dipulihkan? Apakah Tuhan memberkati keuanganku lagi, keuangan yang lebih? Apakah saya akan bersuka cita? Dan masih begitu banyak pertanyaan yang muncul di otak kita. Tapi saya ingatkan, jangan Anda menjadi bingung. Murid-murid itu mereka dalam kondisi bingung, tidak punya kepastian, belum punya jawaban. Tapi puji Tuhan mereka bertanya kepada sang guru, yaitu Yesus Kristus. Sehingga jawaban daripada Yesus itu menenangkan mereka. Jawaban daripada Yesus itu meneduhkan hati mereka, membebaskan mereka dari kebimbangan. Dan Yesus menjawab dengan sebuah peringatan. Sudah, kamu tidak perlu pikirkan itu. Itu adalah urusan Bapak Surgawi. Yang paling penting kamu adalah menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, karena kamu ditentukan untuk menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi untuk hal itu adalah urusan Bapakku. Sama sekarang puji Tuhan kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah jawaban bagi hidup kita. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah mengetahui dan bahkan Dia merancangkan untuk hidup kita dari hari ke hari. Kita tidak perlu gampang, tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Walaupun saat ini problem masih ada, rumah tangga masih kelihatannya kacau balau, sakit penyakit kelihatannya masih terasa, atau keuangan masih seperti hari-hari yang lalu. Mungkin Anda berkekurangan atau pas-pasan, atau hal lain yang masih ada dalam kehidupanmu. Tapi yang paling jelas, iman kepada Yesus itu jangan stagnan. Iman kepada Yesus harus makin kuat, makin naik, makin percaya. Karena Yesus sudah merencanakan yang terbaik buat Anda dan saya. Bagian kita adalah percaya, menerima janji Allah, dan sabar menunggu Tuhan menentukan waktunya untuk kita menerima penggenapan janji itu. Kita harus punya iman yang naik. Kita harus punya pengharapan yang terus menerus. Kita jangan hilang semangat. Dan yang paling pasti, iman kita perlu berkata
bahwa saya akan menjadi lebih baik. Saya menjadi lebih diberkati. Saya menjadi lebih bersukacita. Saya menjadi lebih bersemangat. Saya menjadi lebih hidup dalam damai sejahtera. Saya menjadi lebih berguna bagi banyak orang. Saya kalau diberkati, saya akan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terpenting dalam ayat yang ke-8, Yesus mengatakan, kamu perlu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang harus kamu pikirkan, itu yang harus kamu pegang janjiku, karena kamu menjadi saksi. Nah, jadi jelas di sini yang terutama dalam hidup kita adalah masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Yesus sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita sekarang menerima dengan iman dan berterima kasih kepadanya, mengucap syukur. Sekarang dudukkan diri kita siap untuk menjadi saksinya. Barangkali di antara Anda sudah banyak yang menjadi saksi Kristus, sampai diutus oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai negara. Praise the Lord. Karena memang kita diberi ladang oleh Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Lanjutkan, semakin bersemangat, semakin kembangkan pelayananmu, semakin bangkitkan gairah dan rohmu untuk menyala-nyala terus menjadi saksi baginya. Tapi yang belum, jangan menunggu waktu lagi. Jangan Anda berpikir nanti deh, aku belum bisa, aku masih sibuk, aku masih punya problem, aku keluarganya, anaknya masih kecil-kecil. Jadi saksi belum tentu langsung go internasional. Tapi bahwa setiap aspek kehidupanmu untuk mencerminkan bahwa engkau adalah orang Kristen, engkau adalah orang yang diurapi Allah, engkau adalah orang yang hidup dalam kasih Allah, engkau adalah orang yang sudah diampuni dan ditebus oleh darah Yesus. Dan hidupmu mulai bersinar terang, bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Perkataanmu memberkati, kehidupanmu bisa menjadi contoh untuk orang lain. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupanmu. Sekarang kalau engkau ngobrol dengan kanan kiri teman ataupun tetangga ataupun siapa yang engkau kenal atau engkau jumpai, engkau tidak lagi berkata-kata yang kosong, yang sia-sia, yang hanya bisa dikatakan oleh kebanyakan orang dunia. Tapi mulai perkataan kita bermakna, perkataan kita mulai menyangkut tentang kebenaran, perkataan kita mulai berisi pengharapan kepada orang-orang di dunia ini untuk mendapat pengampunan dosa, untuk bisa menerima keselamatan, untuk mengalami kemenangan melalui Yesus Kristus. Nah, itu adalah menjadi saksi. Yang paling penting, mari sekarang kita sadar dan kita bilang, yes Lord, I'm ready. Aku adalah saksimu. Yang sudah berjalan menjadi saksi, lanjutkan, semakin bersemangat, semakin kembangkan. Dan yang belum, mari mulai wake up and do it. Bangun dan mulai lakukan. Ingat, Anda dan saya tidak perlu bingung yang lain, karena kehidupan kita sehari-hari sudah ada di dalam tangan Yesus. Dia sudah memikirkannya, Dia sudah merencanakannya yang terbaik buat Anda dan saya. Tapi sekarang yang kita pegang, kita jadikan pedoman hidup adalah kita menjadi saksinya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hal persoalan-persoalan pribadi itu sudah pasti Tuhan sudah memberikan jalan keluar, sudah menyelesaikannya. Bagian kita, sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Kalau yang sudah, terus makin kembangkan, makin bersemangat. Yang belum, mari mulailah. Dan tidak lagi kita mengulur-ngulur waktu dan berkata, wow, saya soalnya masih sendiri, nanti deh kalau sudah punya pasangan hidup. Jadi kalau ada pasangan hidup menjadi saksi Kristus kan enak nih, kemana-mana ada temannya berdua-dua. Ya, kadang-kadang kita berpikir sesimpel itu. Tapi pada kenyataannya sering kita hadapi ketika seseorang mau menjadi saksi Kristus untuk orang mendengar kebenaran, mendengar pengampunan dosa, untuk menerima keselamatan, ingin mempunyai teman dalam melakukan hal ini. Dan ketika itu terjadi, malah waktunya jadi habis. Untuk apa? Untuk ngurusi rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Tapi oke lah, baik yang sudah bertemu dengan pasangan hidup, yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Intinya bahwa yang paling penting engkau tidak dalam kebingungan, tapi percaya dan terima kuasa Roh Kudus untuk kamu menjadi saksiku. Nah, jadi jangan menunda waktu sambil berharap apa yang kau inginkan terjadi baru engkau bergerak. Bukan.
Iman itu ya sebelum kita melakukannya. Itu adalah iman. Nah juga jangan berpikir nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, nanti kalau saya sudah punya waktu. Waktu itu kita akan terus merasa tidak punya. Waktu harus kita atur sedemikian rupa dengan minta roh hikmat Tuhan, sehingga kita tidak memberikan waktu yang tersisa buat Tuhan, atau kita bahkan sama sekali merasa tidak punya waktu. Tapi anehnya banyak orang Kristen kalau untuk Tuhan rasanya gak punya waktu terus. Tapi kalau untuk yang nonton film, untuk kongko-kongko di kafe-kafe, untuk sekedar window shopping, selalu punya waktu. Tapi kalau untuk Tuhan selalu, waduh sayang, saya ini waktunya terbatas sekali, saya tidak punya waktu. Tapi banyak orang Kristen egois. Kalau dengan Tuhan selalu merasa kurang waktu, tidak punya waktu. Tapi kalau engkau butuh sesuatu kepada Tuhan, maunya Tuhan harus selalu punya waktu, harus tepat waktu, harus waktunya sesuai dengan kehendakku. Nah mari kita bertobat dari hal itu, dan sekarang nyatakan dirimu, aku adalah saksi Kristus. Nah itu sebabnya kita harus mulai bergerak. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, kamu harus tetap tinggal di kota ini sampai kamu menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Artinya bahwa tanpa kuasa Roh Kudus kamu memang tidak pernah bisa menjadi saksiku. Jadi don't worry, jangan khawatir, jangan pernah merasa rendah diri, merasa tidak mampu berkata-kata, merasa tidak bisa berkata-kata tentang hal rohani, tentang kebenaran. No, karena kuasa Roh Kudus itu memang dibutuhkan oleh engkau, dan surga akan memberikannya. Karena dengan kuasa itu baru kamu menjadi saksiku. Jadi bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Karena dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sudah jelas bukan bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk orang yang sakit, bukan yang sehat, untuk orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Itu sebabnya Tuhan Yesus tekankan, yang kukendaki itu belas kasihan. Bagaimana hati kita kalau punya kasih kepada sesama, dan kita melihat orang itu belum punya kepastian akan keselamatan, orang itu belum mempunyai terang, kita akan diam saja. Ketika kita sadar bahwa kita adalah saksinya, ini bagianku untuk aku memberitakan tentang kebenaran. Saya tidak tega ketika dia tidak menerima keselamatan, karena ketika dia belum menerima pengampunan dosa, keselamatan tidak akan mungkin dimilikinya. Dan pengampunan dosa hanya percaya kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Jadi aku harus memberitakan tentang Yesus Kristus. Nah itu akan muncul di hati kita, dan akan muncul dalam benak kita, dan kita akan berani. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran ini. Karena Yesus jelas berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang berdosa. Dan di dunia ini, wow, berapa puluh persen isinya orang berdosa. Mereka butuh pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa tidak bisa diperoleh dengan cara apa? Berbuat kebaikan saja. Karena dosa itu sudah dimiliki oleh seseorang ketika dalam kandungan. Seorang ibu membawa dosa turunan dari Adam dan Hawa. Belum ketika lahir, dosa itu ditambah dengan perbuatan orang ini. Semakin besar semakin pandai berdosa. Berdosa dalam pikiran, berdosa dalam sikap hati, berdosa dalam cara memandang, berdosa dalam cara mendengar, berdosa dengan perbuatan-perbuatan. Wah, begitu banyak. Siapa seseorang bisa bayar dosanya dengan kekuatan dan kebaikannya sendiri? Tidak ada, kecuali melalui menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah dengan diberikannya Yesus Kristus buat kita. Karena Allah begitu tahu manusia tidak akan pernah bisa membayar dosanya.
Dan itu akan menjadi utang yang terus menumpuk, yang akan ditagih padanya sampai dengan hari terakhirnya. Itu sebabnya Allah yang penuh dengan kasih, dan memang God is love. Love is God. Sama saja Allah dengan cuma-cuma memberikan Yesus Kristus buat kita. Supaya apa? Kamu tidak perlu berjuang untuk menjadi orang baik, karena seseorang tidak akan pernah bisa menjadi orang baik tanpa diselesaikan dulu hal yang buruk yang membuat dia melakukan dosa. Karena dosa itu akan mendorong terus dia untuk melakukan kembali dosa dalam hal ketidakkudusan. Banyak sekali tidak kudus dalam pikiran, membayangkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang cabul, yang kotor, yang jahat, itu tidak kudus. Itu juga sudah merupakan dosa. Hati yang menyimpan kepahitan, menyimpan amarah, menyimpan jengkel, iri hati, cemburu, itu sudah merupakan dosa. Begitu banyak. Nah, Allah tahu manusia tidak bisa membayar dosanya. Kamu akan tetap terkurung dalam dosa, terikat dalam dosa. Kamu akan tetap terpenjara dengan dosa, dan dosa yang memenjarakan kau tidak bisa membuat engkau mengalami keselamatan, mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan adalah rumahku, kerajaanku, di mana aku mengasihi manusia, tapi aku tidak tahan dengan dosanya. Tidak ada setitik dosa pun dalam kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya aku sekarang yang rela berkorban. Saya berikan Yesus Kristus. Hanya dalam waktu usia yang begitu pendek, 33 tahun, dia harus menderita. Buat siapa? Bukan buat aku, buat kalian, buat kamu. Karena kalau tidak ada yang menderita menggantikan kamu sebagai orang terkutuk, tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari penjara dosa, ikatan dosa, dan itu akan menjadi surat hutang yang akan ditagih terus di hadapanmu. Nah, aku berikan Yesus Kristus dengan hanya percaya bahwa dia telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia matinya digantung di atas kayu salib. Seluruh darahnya tercurah, seluruh tubuhnya dihancurkan, seluruh harga dirinya dirusak. Bahkan dari hari ke hari, walaupun dia banyak berbuat baik, orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan, orang terikat dilepaskan, orang miskin diperkaya, orang lemah diperkuat, orang buta dibuat celik dalam hal kebenaran. Dia adalah terang dunia, dia adalah terang hidupmu. Nah, dengan percaya bahwa dia telah melakukannya bagimu, maka undang dia masuk di hati. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka apa yang terjadi? Kamu terima pengampunan dosa, dan kamu mempunyai seorang Juru Selamat yang akan menuntun kamu dalam kebenaran sampai engkau menerima keselamatan. Nah, ini harus kita jadikan pegangan, atau yang harus kita bagikan bagi orang-orang di dunia ini yang masih banyak berdosa. Ingat, Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Itu sebabnya kita jangan salah mikir, kita juga jangan salah kaprah, kita jangan salah sikap. Di mana-mana hidup kita harus menyatakan kebenaran. Supaya apa? Orang-orang dunia berdosa, mereka pengen seperti kita, dan mereka akan bertanya, why? Mengapa dia menjadi seperti itu? Kita punya peluang. Lihat, hidupku menjadi seperti ini, berbeda dengan orang-orang lain. Saya sekarang benci dosa. Saya tidak mau terlibat dan terbujuk oleh dosa, karena saya sekarang adalah hidup dalam kebenaran. Bahkan saya sekarang adalah hamba kebenaran. Dengan apa? Percaya kepada Yesus. Nah, ini adalah saksi Kristus. Karena memang di hari-hari terakhir ini banyak orang-orang di dunia itu sebenarnya bingung, belum punya pekerjaan, bingung belum berkeluarga, bingung dengan kondisi masalahnya, bingung dengan keuangannya, bingung dengan hubungan sesama. Kok ternyata hidup masih begini-begini saja, belum ada perubahan. Nah, tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu engkau berlarut-larut dalam berbagai macam pertanyaan, kebimbangan, keraguan, dan kegalauan. Tapi sekarang tetapkan hatimu untuk menerima kehendak Allah. Kehendak Allah ketika engkau terima dan kau lakukan akan membawa engkau kepada kebenaran yang
di mana kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari mulai minggu pertama saya sudah bagikan kepada Anda semuanya. Ketika murid-murid bingung apa yang dikerjakan oleh gurunya, oleh Yesus, Yesus berkata, "Dah, itu bukan urusanmu, itu urusan Bapak Surgawi. Yang penting bagi kamu harus penuh dengan Roh Kudus, kamu harus menjadi saksiku." Nah, pegang itu saja. Mungkin Anda punya pertanyaan, terus bagaimana dengan pekerjaanku? Terus bagaimana dengan keluargaku? Terus bagaimana dengan keuanganku? Semuanya sudah ditetapkan oleh Bapak Surgawi. Bagianmu lakukan yang terbaik, karena kehidupan kita sekarang adalah milik Dia. Kehidupan kita ada di tangan Dia. Dan rencana Tuhan bukan rencana yang membawa malapetaka, tapi rancangannya selalu membawa damai sejahtera. Pegang itu, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tak perlu ada yang diragukan lagi. Itu sebabnya mari sekarang, segala hal yang kuhadapi persoalan ini, Tuhan yang sudah menjadi jalan keluar bagiku, Dia akan memberikan hikmat kepadaku, sehingga saya tidak lagi menjadi orang yang sibuk dengan diriku sendiri, dengan problemku, tidak sibuk dengan kekuatanku dan keadaanku, tapi aku sekarang adalah milik Kristus. Aku tidak menjadi orang yang egois. Orang lain perlu menerima keselamatan. Orang lain perlu dengar tentang kasih Allah yang begitu sempurna. Orang lain perlu diampuni dosanya. Dan kalau kita sudah tahu kebenaran bahwa pengampunan dosanya melalui percaya kepada Yesus, mengapa tidak kita bagikan kepada orang lain, dan orang lain begitu membutuhkan. Banyak orang belum mendengar hal ini, atau barangkali sudah mendengar tapi mengeraskan hati. Namun bisa jadi mereka pernah mendengarkan ditaburi orang, belum bertobat, tapi Allah kemudian memberikan pertumbuhan. Anda yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penyiramnya. Dan ketika engkau sirami kembali orang itu kemudian membuka hati dan sudah siap untuk percaya kepada Sang Juru Selamat dan punya kepastian hidup. Nah, itu yang membuat kita akan menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kasih, bukan menjadi orang Kristen egois, berdoa buat kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri, hidup untuk diri sendiri, paling banter untuk keluargaku. Bukan itu Allah tentukan. Yesus hidup, mati, dan bangkit untuk semua orang, dan Dia sudah tinggal di hati kita. Itu sebabnya bagi kita adalah hidup, bagiku adalah Kristus. Hidup juga untuk semua orang. Nah, dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. No reason untuk kita berkata, "Oh no Tuhan, aku belum sanggup. Oh no Tuhan, aku belum mampu. Oh no Tuhan, aku belum punya waktu. Oh no Tuhan, pekerjaanku bukan itu." Tidak ada lagi alasan seperti itu, karena jelas dari ayat ini, kamu hanya menjadi alatnya, kamu menjadi bejananya supaya kasih Allah yang begitu sempurna, dan ini dibutuhkan oleh semua umat manusia. Allah membutuhkan bejana, Allah membutuhkan alat di tangannya untuk dipakai oleh Dia. Sebab Yesus mati di kayu salib, Dia nyatakan sudah selesai. Apa yang dikerjakan Yesus sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Siapa penerusnya? Anda dan saya. Kok bisa? Iya, semuanya itu dari Dia. Dia yang mempunyai pekerjaan, mempunyai rencana karena kasihnya. Dan oleh Dia, artinya Dia yang memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita, sehingga dengan bangga kita berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan yang ketiga, untuk Dia, kemuliaan bagi Dia. Nah, kalau kita sudah membawa kemuliaan bagi Dia, apakah kita tidak bagian dari kemuliaannya? Siapa yang menjadi saksi Kristus, dia juga akan menerima kemuliaan Allah yang luar biasa. Semakin hari kemuliaan itu akan semakin dipertingkat, semakin diperbesar, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sampai kita seperti Kristus. Karena kita juga orang-orang seperti Yesus yang diurapi. Kristus itu yang diurapi. Anda dan saya sudah diurapi
sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Buat apa pengurapan itu? Number one is engkau adalah saksi Kristus. Nomor satu adalah saksi Kristus. Jadi jangan kecil hati, jangan lemah hati, jangan terus beralasan. Percayalah kita, Allah Tuhan, Dia yang memberikan perintah, Dia yang memiliki kasih itu, dan oleh Dia yang memampukan kita. Untuk Dia yang akan terima kemuliaannya, dan kita akan terima bagian juga dari kemuliaannya. Itulah yang Allah sediakan bagi Anda dan saya, orang-orang yang sudah dibenarkan dan dilayakkan di hadapannya, dan orang-orang yang sudah menjadi terang dunia. Ayat yang kita baca adalah Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Sungguh mulia sekali rencana Allah Bapa, visi misi dari Allah Bapa untuk kita semuanya umat manusia. Kita bukannya sekedar menjadi orang untuk diberkati secara materi, untuk kita punya sebuah agama. Kita bukan hanya sekedar untuk kita disembuhkan dari sakit penyakit, walaupun itu sudah masuk dalam satu paket melalui penebusan Yesus. Tapi di sini kita perlu mengetahui bahwa supaya kita mengerti panggilannya, banyak orang kesan melupakan dan mengabaikan panggilannya. Itu yang membuat orang kesan egois, hanya doa minta berkat, minta damai sejahtera, minta sukacita, minta berhasil, minta sehat. Walaupun itu tidak dosa, tapi itu memang sudah menjadi bagianmu. Jangan terus-menerus menjadi tema daripada khotbahmu. Itu lebay. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu panggilannya. Semua yang tentang berkat materi jasmani sudah menjadi hakmu. Bahkan aku sudah berkorban untukmu supaya hal-hal ini, hal materi dan jasmani, kamu semuanya udah tercukupi. Tinggal kamu ambil dan terima dengan iman saja. Sungguh aku sudah menyelesaikannya buat kamu semuanya. Tapi apakah engkau peduli dengan panggilanku? Tapi apakah engkau mengerti panggilanku? Sadarkah engkau bahwa aku memanggil engkau untuk satu hal yang juga mulia, hal yang luar biasa? Kalau hidupmu itu sudah ada di tanganku dengan rencanaku yang terbaik bagimu, sekarang aku mau jadikan hidupmu itu untuk apa? Untuk memberikan pengharapan pada orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain, untuk menerangi orang lain yang di dalam kegelapan, untuk membawa mereka kepada apa? Kepada kepastian hidup, menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Nah, jadi ketika kita sadar bahwa sebenarnya ada panggilan Tuhan yang sungguh mulia, Dia akan segera melengkapi kita dengan kemampuan yang begitu luar biasa, sampai kita bisa menyadari, wow, aku sampai bisa ya berkata-kata seperti tadi. Wow, aku sampai bisa mendoakan orang sakit sembuh, sampai akhirnya aku punya kesempatan. Siapa yang menyembuhkanmu? Yesus Kristus. Dialah sang juru selamat seluruh umat manusia, bahkan segala bangsa. Hanya banyak orang-orang yang membutakan hatinya, menutup telinganya, menutup matanya, tidak mau menerima kebenaran ini. Anda bisa terkesima dengan kemampuan yang tiba-tiba secara instan terjadi. Ketika engkau mendoakan seseorang dalam masalah, ternyata orang itu kemudian mengalami jalan keluar dan mengalami kemenangan. Siapa yang melakukan dalam diri Anda? Tuhan, karena Tuhan konsekuen dengan panggilannya. Kalau Dia mau memakai Anda dan saya menjadi alatnya, Dia juga yang akan
menggenapi, konsekuen, membuat kita mampu melakukannya. Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hal-hal yang direncanakan oleh Allah, kecuali keterlibatan daripada Allah sendiri kepada kita. Melalui apa? Kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya bukalah hatimu untuk menerima baptisan Roh Kudus, dan kemudian terus setiap kali kita mengalami pengurapan demi pengurapan. Karena setiap orang yang sudah lahir baru menerima Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus sedang berkata bahwa ketika kamu datang kepadaku dan kamu percaya, menerima, mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hatimu sekarang berubah. Aku memberikan hati yang baru, bukan hati yang keras, bukan hati yang sombong, bukan hati yang sekarang penuh dengan dendam, penuh dengan kekecewaan, iri hati, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kejengkelan, penuh dengan amarah, penuh dengan ambisi kedagingan, penuh dengan hal yang kotor, yang najis, yang jahat. No, aku akan memberikan hati yang baru, hati yang taat. Dan ketaatan itu membuat engkau tidak menjadi umatku yang egois, tapi jiwamu mulai mengembang. Engkau mulai merasakan, berempati, bersimpati kepada orang lain yang ketika mereka belum menerima keselamatan, yang mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan keterikatan dosa, keterikatan kuasa-kuasa gelap, mereka yang dalam keadaan hidup tidak menentu, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, atau mereka yang sudah putus asa sampai ingin mengakhiri hidup. Engkau hidup untuk mereka. Engkau harusnya ada di sana, tapi engkau berada terus di daerah yang nyaman, sementara engkau terus saja berdoa, terus saja menginginkan aku memberkatinya. No, aku sudah cukup memberkati, dan berkat itu akan semakin aku tambahkan. Karena aku sudah berjanji dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Aku datang untuk memberimu hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Artinya hidup dalam segala kelimpahan adalah bahwa hidupmu sekarang akan mengalami kelimpahan dalam hal rohani, materi, dan jasmani. Buat apa? Kau menjadi bejanaku yang elok, kau menjadi bejanaku yang manis, kau menjadi bejanaku yang indah, untuk memberitakan kepada orang-orang dunia yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan. Ini jawaban bagi kehidupannya adalah Yesus Kristus yang menjadi penebus umat manusia. Nah, itu yang aku rencanakan. Itu sebabnya ketika sekarang kita sadar bahwa kita tahu Dia memanggil kita, kita harus segera mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku siap. Tuhan sudah mengutus, jangan lagi menjawab utuslah aku, no, tapi aku akan segera mengerjakannya. Lengkapi aku dengan urapan yang baru. Taruh perkataanmu dalam mulut, tidak bibirku. Rohku akan menyala-nyala bersemangat karena aku akan melakukan dengan sukacita. Akhir tahun 2019 kami bukan sekedar melakukan acara yang rutinitas, acara yang sudah terbiasa di akhir tahun ada perayaan Natal, menjadi satu hal yang hanya seremonial. Sementara sesudah kita mengadakan seremonial selesai, kita sudah tidak lagi peduli. Sebenarnya rencana Allah memberikan penebus buat saya itu apa yang harus saya kerjakan kemudian hari. Kita lupa bahwa kalau kita sudah diselamatkan, kita harus menyelamatkan orang lain melalui menjadi saksi hidup bagi Yesus dan bagi orang lain. Dan kau akan dipermuliakan oleh Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan untuk keselamatan melalui pengampunan dosa kepada dunia, itulah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan disertai dengan roh, dan firman berkata pekerjaan pelayanan dari roh itu akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, akhir 2019, mari sekarang kita komitmen. Mari sekarang kita menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bahwa sekarang hidup bagiku adalah Kristus. Kalau aku mati, untung, karena mati sudah pasti masuk ke sorga. Saya tidak perlu lagi berpikir tentang diriku, kondisiku, dan keadaanku. Ada yang lebih bertanggung jawab, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Dia sudah menyediakan semuanya untuk hidup saya. Sekarang hidup saya bukan untuk diri saya, tapi buat orang yang masih terbuang, orang yang masih tersesat,
Orang yang masih belum menerima keselamatan karena mereka masih belum tahu, bahkan mereka masih mengeraskan hati bahwa hanya percaya kepada Yesus Kristus menerima penebusan dosa dan jaminan keselamatan yang hakiki. Jangan akhiri tahun 2019 ini seperti tahun-tahun yang lalu, berlalu begitu saja. Kita boleh merenungkan tahun 2019 selama 1 tahun, isinya 12 bulan. Apa yang sudah kita kerjakan untuk membuat orang lain mendapat berkat dari hidup kita, terutama berkat jaminan keselamatan. Karena kita mulai bergerak, kita mulai bersuara, kita mulai berempati kepada orang dunia yang masih belum punya jaminan keselamatan. Mari kita renungkan. Kalau sudah kita renungkan, jangan kemudian datar saja hatimu. Engkau harus berkata kepada jiwamu, "Hai jiwaku, come on, wake up." Dan kita mulai lakukan. Jangan santai, jangan hanya menikmati daerah nyaman, tapi aku sekarang mau mulai memberi kenyamanan, menawarkan kenyamanan kepada orang-orang berdosa ketika mereka mau percaya Yesus dan saya yang memberitakannya. Berapa banyak daerah yang kau percayakan nanti di kerajaan 1000 tahun? Yesus datang sebagai raja di atas segala raja dan kita raja-rajanya. Kita akan mendengar bahwa dia berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Karena ketika kita masih hidup, kita diberi mina, satu mina yang sama, diberikan talenta yang berbeda jumlahnya untuk kita kembangkan di ladang Tuhan, untuk hidup kita sekarang menjadi banyak berkat bagi orang lain. Apakah kita sedang mengadakannya atau kita menyembunyikannya? Kita berpikir bukan urusan saya. Saya ini seorang pebisnis, saya ini seorang seniman, saya ini seorang artis, saya ini seorang pegawai. Itu saja yang ada dalam benakmu. Engkau tidak sadar bahwa engkau sebenarnya adalah laskar Kristus yang harus militan. Laskar itu harus bergerak di depan, jadi ujung tombak. Dengan cara apa? Memberitakan Injil, berarti kita berada di garis depan. Kita menjadi ujung tombak, sedang melebarkan jalan untuk orang berdosa menemukan jalan kebenaran itu dan bisa berjalan di atas kebenaran itu, mendapatkan terang yang besar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.